kasih Bu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 4 yang saya hormati, Pak Sekjen dan para Dirjen yang saya hormati, saya langsung saja, Pak Sekjen, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama terkait dengan dukungan KLHK untuk pemberdayaan masyarakat. Dalam indikasinya, jadi belanja Kementerian LHK di data yang dipaparkan ini terus mengupayakan untuk membantu mengurangi pengangguran ya dan kemiskinan melalui beberapa kegiatan-kegiatannya. Nah, dalam program dan kegiatannya ini ada beberapa yang memang harus dievaluasi lah ya begitu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dari program-program misalnya Bank Pesona, KBR, usaha ekonomi produktif, pembentukan KTH mandiri, dan pengolahan sampah dan limbah B3. Ini sejauh mana serapan anggarannya, kemudian bagaimana penyelesaian masalah-masalah yang sering dijumpai di lapangan. Saya punya catatan soal KBR misalnya Pak Sekjen, itu di lapangan yang diberikan salah satunya ke masyarakat dengan berbasis misalnya aspirasi ya. Nah, ada waktu yang memang sudah dialokasikan begitu untuk pembibitan dan penanaman. Nah, oleh masyarakat itu ketika misalnya ada 10 kelompok sudah ditentukan interval waktunya setahun. Ada sosialisasi dari UPT Kehutanan Daerah terkait dengan pengalokasian anggaran. Jadi anggaran untuk KBR itu sendiri untuk pembibitan dan juga anggaran untuk penanaman. Begitu. Tetapi yang terjadi adalah ketika kelompok-kelompok tani ini akan mengakses dana untuk penanaman, jawabannya adalah waktu untuk penanaman sudah tidak diizinkan lagi karena sudah selesai waktunya begitu. Nah, ini harap menjadi catatan agar program-program ini kemudian juga tidak mubazir begitu. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak didampingi dengan biaya penanaman, padahal sudah dialokasikan dan juga sudah disosialisasikan, masyarakat akan kecewa. Akhirnya bibit yang harus ditanam, dia tertinggal di lokasi-lokasi pembibitan. Begitu kira-kira salah satu evaluasinya dari kami, Pak Dirjen, Pak Sekjen. Yang kedua, ini saya mendapatkan terdapat perbedaan angka di dukungan KLHK di materi ini untuk pemberdayaan masyarakat. Pada bahan raker tanggal 28 Maret 2022, itu sebesar 1,002 triliun. Dan bahan RDP kita hari ini sebesar 985,21. Jadi ada selisih 16,79 miliar. Mohon penjelasan terkait hal ini. Yang ketiga, Pak Sekjen, saya minta ada pertanyaan saya terkait dengan strategi Kementerian LHK untuk membendung atau ini climate change ini ya, perubahan iklim yang demikian cepat begitu, terutama di kawasan-kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Nah, ketika terjadi perubahan iklim yang demikian cepat, terjadi musim juga tidak tentu, sering gitu ya, terjadi musibah, bencana, longsor dan lain-lain yang mengancam daerah-daerah pesisir, terjadi abrasi dan lain-lain sebagainya. Apa strategi dari KLHK sendiri terkait dengan hal ini, dan khusus untuk mungkin yang relevan mungkin mangrove ya. Saya belum menemukan apa strategi misalnya
sering disampaikan ketika kami reses atau berkunjungan ke dapil, ada yang mengusulkan untuk penanaman mangrove di daerah-daerah yang di depan-depan pulau-pulau kecil yang memang terjadi banyak sekali kerusakan-kerusakan akibat ombak besar dan lain-lain sebagainya. Belum ada program yang real dari Badan Mangrove, mohon maaf Pak Kepala BRGM ya, ini harap menjadi catatan. Nah, kemudian saya sentil tadi apa yang disampaikan, yang tadi Pak Ketua sampaikan, yaitu peraturan Menteri terkait dengan carbon trade tadi, Pak. Terus terang ya, saya sampaikan satu persoalan ya, di Pulau Seram misalnya, ya saya ambil ini di Pulau Seram. Jadi kawasan di Pulau Seram, mulai dari Seram Barat, Maluku Tengah sampai dengan Seram Timur itu ditetapkan sebagai kawasan konservasi, kemudian juga kawasan taman lindung dan kawasan hutan hutan lindung lah ya. Yang itu sangat berbatasan, hampir tidak jauh jaraknya dari belakang rumah masyarakat yang potensial untuk ditanami. Begitu ditetapkan oleh KLHK sebagai kawasan-kawasan lindung. Masyarakat itu bingung karena tidak bisa menanam tanaman-tanaman produktif. Begitu. Yang menjadi salah satu catatan kritis ataupun pertanyaan saya, sebenarnya apa sih dasarnya misalnya menetapkan satu kawasan itu menjadi kawasan lindung, begitu. Jadi masyarakat sudah tidak bisa lagi melakukan aktivitas di kawasan-kawasan lindung, padahal ada sekitar 37 desa yang harus beraktivitas di sana, begitu. Nah, ini apakah ada semacam dana yang bisa dikonversikan dari carbon trade ini, begitu. Nah, kalau tidak ada aturan-aturan operasionalnya dari Permen, saya mengikuti sosialisasi dari teman-teman di UI dan teman-teman di IPB terkait dengan ada semacam funding yang dari bantuan yang tadi disampaikan oleh BRGM itu ya, Bank Dunia ya, bahwa daerah-daerah yang menjaga kelestarian hutannya dia akan mendapatkan semacam kompensasi untuk itu, begitu. Bagaimana sih skemanya, modelnya, begitu? Apakah dia berupa model pendampingan dana pendampingan masyarakat seperti yang tadi disampaikan UMKM atau pemberdayaan masyarakat atau lain-lain, karena kami tidak menemukan itu di daerah, Pak Sekjen. Harap ini menjadi catatan. Yang terakhir di LHK, di lingkungan hidup. Nah, saya membaca berita terkait dengan pencemaran minyak di Lampung, Pak Ketua. Nah, ini disampaikan oleh Walhi ya, soal pencemaran minyak di Lampung ini sejak 4 Maret dan mungkin bulan kemarin ya, dan sampai ke bibir pantai yang itu ada pemukiman warga. Apakah dia masuk di kewenangannya lingkungan kah ataukah di Kementerian KKP, begitu. Nah, kalaupun dia masuk di LHK, lalu misalnya jika terjadi kasus-kasus seperti ini, apakah dia akan mendapatkan ini tindakan treatment yang cepat ataukah bagaimana? Lalu terkait dengan di penanganan sampah juga di daerah-daerah di laut, begitu ya, penanganan sampah di laut. Di Maluku misalnya, sampah-sampah di laut itu cukup meresahkan, begitu. Jadi seakan-akan laut itu adalah tempat sampah. Dan itu sangat mengancam ekosistem biota laut kita yang harus kita jaga dan lestarikan. Nah, ini apakah juga masuk di dalam kewenangan LHK? Apakah bisa kita misalnya mengusulkan semacam ada kapal-kapal untuk itu, Pak Ketua? Saya langsung usul real saja,
pemerintah Provinsi Maluku itu mengusulkan Pak Sekjen ada semacam bantuan kapal untuk penanganan sampah di laut. Jika ini memungkinkan, harap menjadi catatan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Ketua, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.